fitrah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Baik, hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara kegiatan webinar hari ini yang akan saya bacakan sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan oleh saya sendiri, Fajriniati Kulsum Raudo sebagai MC. Kemudian yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga ada sambutan-sambutan. Yang keempat pembacaan CV narasumber. Kemudian yang kelima penyampaian materi parenting sekaligus diskusi dan tanya jawab. Yang keenam pembacaan doa. Dan yang terakhir penutup. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Pak Asep Mubarok MPD. Kepada Pak Asep, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Asep yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, kami ingatkan kembali kepada ayah bunda yang belum mengisi absen untuk mengisi absennya terlebih dahulu. Baik. Ya, yang selanjutnya kita untuk sambutan dari Kepala Sekolah SMP ITA Taubah kepada Pak Sofyan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan At-Taubah atau yang mewakilinya, yang saya hormati Ustadz Yazid yang alhamdulillah sudah hadir, yang insya Allah nanti akan menyampaikan materi sebagai narasumbernya. Kemudian yang saya hormati juga para guru SMP IT At-Taubah, Itu ada suaranya. panitia webinar pada hari ini, dan yang saya hormati ayah bunda semua yang hadir pada pagi hari ini. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul, bisa mengikuti acara kegiatan ini dalam keadaan Siapa aja, banyak banget. Banyak kan? Pas 9. kita Nah, dikit sih dulu. Total kan dengan cepat. kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman nanti. Ayah bunda yang saya hormati, semuanya peserta yang hadir pada hari ini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran ayah bunda semua untuk menyempatkan diri mengikuti kegiatan webinar ini di tengah kesibukan dan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini juga menjadi salah satu ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini juga bermanfaat untuk semuanya, terutama untuk dalam kesehariannya, karena acara webinar ini sangat penting sekali, apalagi kalau kita melihat temanya, ya di sini sangat bagus juga temanya, yaitu pentingnya peran orang tua untuk lebih membimbing, ya, membina secara bijak kepada putra-putrinya dalam penggunaan gadget, ya. Di zaman modern ini kita tidak bisa menghindari tentang teknologi yang sedang berkembang, ya. Terutama teknologi yang berkembang yang sangat pesat pada zaman ini, pada masa ini adalah yang mengenai gadget itu atau HP, ya. Dan ini tidak bisa dipungkiri, manfaat dari HP itu sendiri memang cukup banyak, ya. Ya kadang-kadang HP itu menjadi istilahnya itu istri kedua, ya, bagi kita, mungkin bagi para suami, ya. Perhatiannya lebih besar kepada HP ketimbang istri, ya. Biasanya kan kalau seorang suami pergi kerja, kemudian HP-nya ketinggalan, biasanya langsung pulang lagi, ya. Tapi sebaliknya, ketika kerja, kemudian istrinya ketinggalan, ya tidak balik lagi, paling nelpon lewat HP itu. Suruh istrinya naik Gojek aja, ya. Nah itu, saking pentingnya alat teknologi yang satu ini, ya, yaitu HP, maka perhatiannya ke HP itu melebihi dari segala-galanya. Itu jangan sampai seperti itu. Kita jangan sampai diperbudak oleh yang namanya HP, ya. Walaupun manfaat dari HP itu, dari alat komunikasi itu sangat banyak sekali. Tetapi di samping manfaat yang ada atau manfaat yang dimiliki oleh alat komunikasi, yaitu HP ini, ada juga
dampak negatif dari alat komunikasi ini, ya, dari HP ini, dan banyak sekali dampak negatifnya, ya. Di antaranya kalau anak sudah pegang HP ini, eh, apa istilahnya, jadi ya perhatiannya terfokus hanya ke HP itu, ya. Jadi kadang-kadang kalau menerima panggilan dari orang tua, dipanggil oleh orang tua, selalu jawabnya entar-entar, ya. Tapi kalau HP yang memanggil, ada telepon, ada WhatsApp atau dan lain sebagainya, anak-anak kita pada zaman sekarang ini langsung meresponnya. Jadi itulah salah satu dampak dari negatif dari alat komunikasi itu, ya. Dampak lain juga misalnya banyak, ya. Dampak lain juga diantaranya kurangnya bersosialisasi anak itu. Kenapa saya katakan kurangnya bersosialisasi? Karena kalau sudah pegang HP, ya anak-anak itu ya lupa segala-galanya. Sendiri di kamar, kemudian tanpa bersosialisasi keluar, ya. Nah, itu dampak negatifnya. Yang lainnya juga banyak. Dan mungkin nanti akan dipaparkan, akan dijelaskan oleh narasumber kita, ya, mengenai pentingnya atau dampak positif dan dampak negatif dari alat komunikasi ini, ya. Mudah-mudahan acara ini, webinar pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, ya, dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan tidak ada hambatan yang berarti. Tadi di awal-awal saya lihat juga sinyalnya yang kurang bagus, ya. Mudah-mudahan nanti pas untuk materi yang akan disampaikan tidak ada masalah lagi, ya. Dan itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan materi yang nanti disampaikan oleh narasumber kita nanti, kita ayah bunda semuanya bisa mengambil pelajaran sehingga di rumah kita juga semua bisa mendampingi anak-anak kita ketika anak-anak kita menggunakan HP, karena memang ini penting, perlu pendampingan dan perlu pengawasan bagi anak-anak kita ketika anak-anak menggunakan HP. Karena ya tadi dampak negatif yang dikhawatirkan, ya, yang akan diterima oleh putra-putri kita, karena dengan menggunakan HP itu ya bisa kita semuanya termasuk anak-anak juga ya bisa melihat informasi-informasi yang dari luar, baik itu informasinya yang positif maupun yang negatif. Jadi untuk itu pendampingan dan pengawasan pada putra-putri kita mengenai penggunaan HP ini sangat penting. Nanti insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kita, ya, bagaimana cara mendampingi, bagaimana secara bijak kita sebagai orang tua untuk memperhatikan, mengawasi, dan mendampingi anak, yang sampai anak-anak kita, putra-putri kita terbawa arus negatif yang ditimbulkan dari HP itu. Ya, itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan nanti di akhir mungkin ada tanya jawab dan diskusi yang langsung akan dipandu oleh narasumber kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Sopyan Sori SAG yang telah memberikan kata sambutannya. Baik ayah bunda yang kami hormati, kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi parenting oleh narasumber kita. Sebelumnya, saya akan bacakan CV terlebih dahulu. Ya. Nama lengkap, Asa Ayazida Awunurubi, atau lebih dikenal dengan Ustadz Yazid. Beliau dikenal ada founder of Family Hub Indonesia, manager at Maha Konveksi, dan digital partnership specialist at FAMI Indonesia. Pengalaman kerja pada tahun 2016 hingga 2020 di YPM Salman ITB sebagai asisten manajer,
Kemudian di 2021, di FAMI Indonesia Ltd sebagai Digital Partnership Specialist. Pada tahun nggak bisa ditampilkan ya profilnya. Ya, pada tahun 2012 hingga 2019 mengenyam pendidikan di Institut Teknologi Bandung. Kemudian di training and course pada tahun 2021 e-course Startup School. Selanjutnya pengalaman organisasinya di 3 tahun terakhir pada tahun 2018 di Muslims Designer Community Bandung, kemudian Forum Indonesia Muda, dan Family Home Indonesia. Kemudian untuk prestasi yang didapat di 3 tahun terakhir pada tahun 2018, juara pertama BPI Fair, kemudian juara pertama QA Fair, dan top 10 BINUS Sport Test. Ya. Selanjutnya, saya berikan kepada narasumber untuk menyampaikan materinya pada kesempatan kali ini. Pada Ustadz, dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil islamiyah, tahiyyatin thayyibatin mubarakah, tahiyyatin min indillah, tahiyyatil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali rasanya di siang hari ini Asa atau di sini Ustadz Yazid ya. Ustadz Yazid di sini bisa berjumpa dengan ayah bunda semua dari seluruh Indonesia, berarti ya macam-macam tadi. Ada dari berbagai macam tempat di seluruh Indonesia. Ternyata salah satu hikmah pandemi bisa mempertemukan kita ya dari jarak yang begitu jauh. Semoga nikmat yang kita peroleh hari ini, kemarin dan esok hari menjadikan kita hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan pula kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikutnya hingga yaumul kiamah. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya ayah bunda yang disayang Allah semuanya dari seluruh Indonesia di sini, Masya Allah luar biasa. Sebelumnya di sini mungkin saya mau sedikit cerita dulu ya. Kalau Asa di sini akrabnya sih dipanggilnya Asa ya. Kalau di kampus, di dunia kerja juga sekarang dipanggilnya Asa. Asa di sini sebenarnya bukan ustadz. Walaupun dulu mengenyam pendidikan di sekolah Islam itu sejak TK sampai SMA, nyantri kayak gitu ya. Sempat mau masuk Madinah juga, cuma keterimanya di ITB. Jadinya masuknya ke ITB waktu itu. Nah, jadi nggak lanjut lagi ke ilmu syar'inya ya, tapi insya Allah karena pernah nyantri juga, ya sedikit banyak insya Allah tahu terkait ilmu syar'i, usul fikih, dan semacamnya ikut mempelajari juga. Semoga nanti Asa bisa berbagi juga ya kepada ayah bunda di sini terkait materi yang akan kita pelajari bareng-bareng di siang hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi, pengen tanya kabar dulu ayah bunda di sini. Gimana kabarnya ayah bunda? Sehat semuanya? Boleh mungkin di chat ya sambil ngabarin bagaimana kabarnya. Ya, semoga ayah bunda di sini semua sehat, keluarganya juga sehat semua. Semoga kita semua terlindung dari pandemi corona, dan apabila ada yang kena, semoga segera diberikan kesembuhan Allah Azza wa Jalla dan jadi penggugur dosa. Amin. Ya, di sini saya coba izin share screen ya, ayah bunda semuanya, biar nanti ayah bunda tahu nih apa yang akan kita pelajari di siang hari ini. Nah, udah kelihatan belum? Share screen-nya sudah ya? Oke, siap. Ya, kita mulai dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi ayah bunda semuanya, di siang hari ini kita akan mempelajari tema yang menarik sekali, yaitu tema seputar gadget ya. Jadi dulu waktu saya mahasiswa, saya jadi volunteer, jadi relawan di
Selamatkan Generasi Emas Indonesia 2045. Salah satu topik yang diangkatnya juga gadget ya, tentang gadget, tentang pornografi, terkait informasi yang berbagai macam banyaknya bentuknya ya, yang kita terima sebagai orang tua dan sebagai anak. Jadi insya Allah saya juga nanti akan membagikan ya pengalaman apa sih yang kita pelajari ilmunya ketika dulu Asa mempelajari terkait bahaya gadget dan bagaimana cara menanganinya. Nah, buat ayah bunda di sini yang menggunakan apa namanya komputer ya, itu mungkin bisa pakai split full screen-nya ya di sebelah kiri dan sebelah kanan, biar kelihatan pematerinya barangkali nggak kelihatan. Oh atau gini sebentar ya, saya coba ubah formatnya dulu sebentar, share screen-nya, biar kelihatan. Oke. Oh susah nggak bisa ternyata. Ya udah kita lanjut aja dulu ya. Ya jadi ayah bunda bisa di split ya, di split yang sebelah kanannya pemateri, yang sebelah kirinya slide-nya biar kelihatan saya lagi berbicara. Barangkali nanti ngerasa ngobrol sama slide kan bosen ya ayah bunda ya. Nah di sini sebelum kita masuk ke materi, Asa punya akad belajar nih bareng ayah bunda semua di sini. Akadnya apa? Akadnya responsif. Jadi ayah bunda nggak perlu takut di sini, nggak perlu ngerasa khawatir ya. Asa di sini nggak bakalan nyalahin bunda juga kok di sini ya. Jadi ayah bunda di sini boleh kalau nanti Asa bertanya, ayah bunda boleh jawab di chat, atau nanti ayah bunda kalau misalnya Asa minta ayah bunda pakai reaction gitu ya, silahkan pakai reaction yang ada di sebelah kanan bawah nih ayah bunda ya. Di sebelah kanan bawah nih ada reaction, ada tepuk tangan, ada jempol, ada orang ketawa. Nah itu nanti ayah bunda bisa pakai reaction itu buat nunjukin bahwa ayah bunda ini hadir di sini ya bersama dengan Asa. Nah, mau dites dulu deh ayah bunda. Coba, udah siap belum ngedengerin materi di siang hari ini? Kasih jempol kalau siap. Pada bisa nggak? Kasih jempol. Oke, udah pada bisa ya. Mantap kalau begitu, alhamdulillah. Kita siap ya, insya Allah mendengarkan materi bareng-bareng terkait bagaimana caranya kita ini bijak menggunakan gadget dan membimbing anak. Nah ini katanya menarik banget nih pilihan dari SMPT Taubah, yaitu membimbing. Karena di sini memang kita akan membimbing sebagai orang tua, tidak menggurui ya, insya Allah. Nah materi ini apa judulnya nih Kang Asa? Judulnya, Aku Lebih Menarik Daripada Gadgetku. Wah, bagus nggak judulnya? Kenapa kok judulnya kayak gini? Ini dulu judul yang diangkat waktu kami jadi volunteer ya. Waktu saya jadi volunteer di Gerakan Semai 2045 tadi. Karena biasanya ini di rumah, pesona ayah sama bunda ini ketutup sama pesonanya gadget. Anak-anak ini lebih senang sama gadgetnya, lebih mementingkan gadgetnya daripada ayah bundanya. Wah, ini kasus yang menarik sekali ya, yang ada di generasi sekarang ternyata ayah bunda ya. Nah, bagaimana nih caranya agar kita ini bisa lebih menarik daripada gadget anak-anak kita? Nah, di sini insya Allah Asa akan membagikan kepada ayah bunda bagaimana nih ilmunya agar kita bisa mengajak anak-anak kita bijak menggunakan gadget. Nah, di sini Asa pengalamannya saat ini itu menjadi manajer tadi di Maha Konveksi. Jadi saya punya konveksi ayah bunda di Kota Bandung, bikin-bikin jaket dan semacamnya, ngurusin komunitas juga, Family Hour Indonesia ini komunitas pendidikan keluarga buat anak-anak muda. Jadi kalau ayah bunda di sini belajar parentingnya ketika usianya sudah dewasa, di sini saya ngajak anak muda belajar parenting. Nah, kemudian sekarang saya bekerja di startup Fami Indonesia. Fami Indonesia ini juga startup pendidikan keluarga. Jadi ayah bunda kalau mau cari audio, rekaman, dan semacamnya terkait pendidikan anak, itu bisa cek Fami Indonesia. Karena ada banyak banget di situ materi-materi bagus terkait pendidikan keluarga. Nah, apa yang akan kita pelajari nih selama 1 jam ke depan, ayah bunda? Yang pertama, kita akan belajar bareng-bareng nih ayah bunda. Bagaimana caranya kita memahami perubahan dan tantangan generasi kita ke depan. Yang kedua, kita akan mempelajari di sini apa sih yang perlu kita persiapkan agar anak-anak kita nanti bisa survive di masa yang akan mendatang. Mungkin di sini ada yang putra-putrinya SMP ya, karena di SMP Taubah, ada yang mungkin udah SMA, kuliah, atau bahkan mungkin di sini ikutan karena kepo aja gitu ya. Nanti kita akan belajar apa yang perlu kita pahami sebagai orang tua, yang perlu kita siapkan agar anak siap menghadapi masa depannya. Yang ketiga, kita belajar digital citizenship namanya ayah bunda. Gimana caranya nih kita bisa menjadi masyarakat digital yang baik. Nah, yang keempat, baru di sini kita akan bahas bagaimana cara mengatasi masalah gadget yang ada di putra-putri kita. Nah, yang pertama, kita harus sadar ayah bunda, tadi disampaikan juga ya oleh SMP Taubah di sini, bahwa dunia sekarang itu berubah ya ayah bunda ya. Sekarang tuh udah banyak hal yang berbeda yang nggak bekerja kayak dulu lagi.
Sekarang kita kalau tol nggak lagi ketemu sama petugas tol ya, tinggal pakai kartu. Kita sekarang apalagi mau nyari apa gitu ya, nggak perlu ke dokter, bahkan tinggal searching aja di Google, makanan buat bumil gitu ya. Kita nggak lagi sekarang terjebak pada mitos-mitos jadinya ya, udah tahu. Anak-anak sekarang juga kalau searching bisa banyak ya. Kalau orang tua zaman dulu ditanya sama anaknya pelajaran IPA bingung, sekarang anak bisa nyari sendiri di Google. Dunia berubah. Anak-anak di sini bahkan ya di gambarnya ada anak-anak apa ini anak balita udah mulai belajarnya itu pakai tab di sini ya. Kayaknya kalau dulu kita belajar mah nggak pakai tab ya, belajarnya sambil main di luar gitu ya, belajar dari guru kita. Makanya sosok guru tuh dulu sangat diikuti itu karena kita mendapatkan informasi ilmu semua dari guru. Sekarang ilmunya dari Google semuanya ya kayak gitu. Bukan berarti Google salah kok ayah bunda ya, tapi di sini kita mencoba mempelajari ya gimana caranya bijak menggunakan Google ini. Nah, kalau kita zaman dulu paham hubungannya antara pensil sama kaset ya ayah bunda ya. Coba di sini ada ayah bunda yang paham nggak apa hubungannya antara kaset sama pensil? Yang paham kasih love, yang nggak paham kasih tanda terkejut. Ada yang ngeh nggak? Ini hubungan antara pensil sama kaset itu apa ya bunda? Pada tahu nggak ya? Jangan-jangan di sini ada yang nggak tahu juga, ada yang belum tahu juga ya. Jadi kalau misalnya kaset sama pensil tuh biasanya kita pakai kaset, pensil ya, itu buat muter, nge-replay gitu ya, kasetnya itu pakai pensil kalau zaman dulu ya. Nah ini kita tanya ke anak-anak zaman sekarang kayaknya nggak tahu hubungannya antara kaset sama pensil. Bahkan saya pernah ya ayah bunda ngisi kegiatan ke mahasiswa loh ayah bunda, yang nggak terlalu jauh karena jaraknya kayak ke mahasiswa, itu mereka udah nggak tahu ini benda apa. Ayah bunda ada yang tahu nggak ini benda apa? Coba di kolom chat, ini namanya benda apa? Ada yang pernah lihat nggak ini benda apa nih? Ada yang tahu? Oke, disket. Oke, ada yang tahu ya ternyata. Masya Allah. Disket. Berarti kita satu zaman ya ayah bunda ya, walaupun saya masih muda juga, tapi tahu juga nih disket kayak gitu. Iya, ini namanya disket. Ini saya tanyain ya ayah bunda ke mahasiswa angkatan 2020, 2019, ini benda apa? Nggak tahu. Karena nggak tahu ya, udah beda banget generasi dulu sama sekarang. Jadi sampai-sampai ya ayah bunda kalau misalnya coba ya searching di YouTube tuh ada cerita orang tua di Amerika ngasih disket ini kepada anaknya yang balita. Terus kata anaknya gimana? Wih, kok ayah keren sih bisa nge-3D print icon save. Katanya kayak gitu. Nggak tahu ini disket kayak gitu ya. Yang mahasiswa aja nggak tahu, apalagi yang muda-muda generasi sekarang. Mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi kita nggak kenal yang namanya flash disk ayah bunda ya. Sekarang masih pakai flash disk buat copy paste data gitu ya. Nanti mah nggak lagi kenal flash disk kayak gitu. Nah karena dunia berubah seperti ini ayah bunda, bahkan mungkin ya 10 tahun lagi mah ayah bunda tuh gampang mau bikin aplikasi, tinggal bilang ke Google, Google bikinin aplikasi otomatis ngasih pakan ayam gitu ya. Nanti dibikin sama Google programnya. Bisa jadi ke depan kayak gitu ya, bahkan nggak perlu belajar programming. Nah, karena dunia berubah kayak gitu, maka kita perlu belajar dari dua sosok ini, ayah bunda. Ada khalifah namanya Al-Walid I sama Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Al-Walid I ini ngasih kepada anak-anaknya sepeninggal beliau warisan masing-masing anak 40 juta dinar. 40 juta dinar itu kalau dirupiahkan satu anak dapat 140 triliun harta warisan. Lebih besar daripada harta korupsinya pejabat ya ayah bunda ya. 140 triliun loh, itu kurang besar apa coba? Udah bisa beli macam-macam di Indonesia ya. Nah, kemudian ada satu lagi khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Begitu beliau meninggal ngasih warisan kepada putra-putrinya berapa? Cuma 8 dirham, 400.000. Ini kalau misalnya dikasih standar 400.000 ke orang tua zaman sekarang, mungkin bakal dinyinyirin ya. Masa warisan ngasih anak 400.000 gitu ya. Padahal Umar bin Abdul Aziz dulu ngasih warisan cuma 400.000 ke putra-putrinya. Hasilnya gimana? Hasilnya beberapa tahun ke depan, putra-putri Al-Walid yang dikasih 140 triliun ketika dinasti Umayyah runtuh, itu menjadi pengemis-pengemis di jalanan kota Damaskus, tapi putra-putrinya Umar bin Abdul Aziz yang dikasih cuma 400.000 rupiah ini jadi pembayar zakat terbanyak di masanya. Kok bisa kayak gitu? Karena memang ayah bunda untuk menghadapi zaman yang berubah tadi ya kita perlu mengubah mindset kita ayah bunda. Kita nggak cukup nih mempersiapkan putra-putri itu dengan hal-hal yang tangible, hal-hal yang kelihatan.
skill, apalagi selain skill, kemampuan gadget misalnya ya, kemampuan matematika, kemampuan IPA, kemampuan apalagi misalnya apapun itu ya sosial dan semacamnya. Kita nggak bisa ayah bunda untuk menghadapi masa depan nanti menggantungkan kemampuan-kemampuan tadi kepada anak agar mereka bisa survive. Nanti hasilnya bisa kayak Al-Walid tadi. Tapi kita perlu sekarang berfokus juga salah satunya ke hal-hal yang intangible yang nggak kelihatan. Akhlak ayah bunda. Kemampuan belajar, semangat menuntut ilmu, adab, apalagi kejujuran, apalagi semangat daya juang. Oh, Masya Allah, itu diperlukan sekali daya juang ya. Nilai sekarang UTS misalnya ya, 4, daya juangnya tinggi. 10 tahun, 3 tahun ke depan bisa ngalahin anak-anak yang dulunya ranking 1 di kelas. Kalau daya juangnya tinggi. Nah, kita perlu ayah bunda ya, berubah dari yang tangible ke intangible. Nah, ini hal pertama yang mau Asa sampaikan sebelum masuk ke materi gadget. Biar kita nggak salah paham bahwa gadget ini sebenarnya cuma alat buat kita ya, bukan sesuatu yang menjadi kewajiban juga. Kayak gitu. Nah, sekarang baru kita masuk ke materinya ayah bunda. Udah paham sampai sini ya? Semoga udah paham. Nah, sekarang saya mau nanya ke ayah bunda. Ceritanya ada 2 tipe orang tua ketika berhadapan dengan gadget. Apa tuh tipenya? Ada tipe orang tua yang ngasih gadget kepada anak-anaknya, ada tipe orang tua yang nggak ngasih gadget kepada anak-anaknya. Nah, ayah prefer milih yang mana? Yang milih nggak ngasih, silahkan kasih reaction terkejut. Nah, kalau yang milih ngasih kepada anak-anaknya, kasih jempol. Mending ngasih atau enggak ke anak-anaknya gadget? Oke, udah mulai muncul di sini. Ada yang nggak ngasih, ada yang ngasih. Oke, mulai banyak bermunculan. Iya, ada 2 mazhab di sini ya, ayah bunda ya. Ada mazhab nggak ngasih dan ada mazhab yang ngasih di sini. Nggak masalah kok ayah bunda. Kita di sini bisa punya pendapat beda-beda terkait hal ini, kayak gitu ya. Tapi di sini Asa pengen ngajak ayah bunda untuk lihat mazhab yang sebelah kanan. Mazhab apa? Mazhab ngasih gadget. Kok malah ngasih gadget sih Kang Asa, bukannya ngasih gadget bahaya ya, ada pornografi, ada informasi nggak jelas. Ya, karena ayah bunda, tantangan kita ke depan itu kayak gini ayah bunda. 9 dari 10 pekerjaan di kemudian hari ini ayah bunda, ini risetnya World Economic Forum di tahun 2020 tahun lalu, itu ngasih tahu ke kita kalau di masa depan 9 dari 10 pekerjaan itu bakal memerlukan kemampuan digital. Mau jadi guru, sekarang guru harus paham minimal pakai Zoom ya. Mau jadi mungkin jadi petugas apa misalnya tukang bangunan bisa jadi kemudian hari perlu gadget loh ayah bunda. Karena nanti briefingnya gitu ya pakai HP, penugasannya pakai HP kayak gitu ya. Jadi petani di kemudian hari bisa pakai gadget ayah bunda. Mau ngirim pupuk tinggal klik 1 kali, klik kayak gitu ya. Kemudian habis diklik semua pupuk disebar oleh drone misalnya ya. Di kemudian hari kayak gitu ayah bunda. Nah, karena keadaannya seperti ini, maka kita tuh sebenarnya sekarang perlu mendekatkan justru anak ya sama teknologi. Sama gadget, sama laptop, sama kamera, sama apapun itu, sama teknologi. Kenapa? Di kemudian hari tantangan mereka kayak gini. Kalau misalnya generasi muda Islam nggak paham teknologi, di kemudian hari yang menguasai teknologi itu aja ya bunda. Yang bikin aplikasi orang lain, bukan kita. Yang bikin konten YouTube orang lain, bukan kita. Nanti ketika konten YouTube-nya bermasalah, kita nyalah-nyalahin orang yang bikinnya. Padahal dari muslimnya nggak ada yang bisa bikin konten. Kayak gitu ya bunda ya. Nah, ini tantangan kita ke depan. Kita perlu mempersiapkan anak-anak kita untuk melek teknologi. Makanya ayah bunda jangan terlalu khawatir, berikanlah gadget itu kepada anak. Tinggal sekarang gimana nih caranya biar gadget itu bisa digunakan dengan bijak ya oleh putra-putri kita. Nah itu masalahnya sebenarnya. Karena sekarang kita akan berhadapan dengan 2 tipe pendidikan. Nah ada tipe pendidikan steril sama tipe pendidikan imun nih ayah bunda. Steril tuh kayak gimana? Ibarat kalau ayah bunda tuh mau masak air ya, ayah bunda panasin itu biar steril, nggak ada bakterinya sama sekali. Bersih. Bagus nggak? Bagus gitu ya. Kita jadi sehat dan semacamnya kayak gitu bagus. Ada orang yang memberikan air minum itu secukupnya misalnya ya.
Airnya yang penting bersih gitu misalnya ya, nggak terlalu panas harus mendidih juga nggak apa-apa kayak orang-orang desa zaman dulu misalnya ya, tapi mereka minum air langsung dari sumber mata air dan semacamnya, tetap sehat gitu ya, nggak perlu dipanasin dan lain-lainnya. Kenapa? Karena udah terbangun sistem imun dalam tubuhnya. Nah, gadget itu kayak gini Ayah Bunda. Kita tuh mau ngelarang bagaimanapun anak-anak di kemudian hari, mungkin setelah mereka nanti dewasa nggak ketemu sama orang tuanya, atau bahkan ketika kita semua di sini sudah wafat, mereka sudah tidak lagi dalam pengawasan kita. Mereka kan berhadapan dengan hal-hal itu Ayah Bunda, dengan pornografi, dengan misalnya apalagi info-info yang bermasalah, dengan gadget, dengan game dan semacamnya. Mau kita larang bagaimanapun sekarang, mereka akan berhadapan dengan hal itu. Kalau pendidikan kita ini semuanya serba steril, nanti anak-anak kita tuh kaget ketika berhadapan dengan hal tadi. Akhirnya hasilnya kayak gimana? Kayak teman-teman saya tuh di pondok Bunda contohnya. Di pondok Interupsi kan dulu. disterilkan kayak gitu ya. Nggak boleh ketemu teknologi, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Hasilnya kayak gimana? Hasilnya ketika lulus dari pesantren tuh mereka bubar tuh ilmu pesantrennya kayak gitu ya. Iktikaf di pesantren lama-lama, baca Al-Quran lama-lama di pesantren, keluar dari pesantren bubar tuh dari penjara suci katanya kan ya. Tiba-tiba keluar pesantren main cewek gitu kan. Kemudian keluar pesantren pakaiannya nggak jelas. Kenapa? Karena terlalu lingkungannya tuh steril. Nggak terbiasa berhadapan dengan hal-hal negatif sehingga dia nggak kuat. Keluar nggak survive. Nah, yang penting bagi kita sebagai orang tua di sini adalah mempersiapkan generasi yang imun. Imun itu kuat. Kena virus corona gitu ya, karena ada imunnya mental itu. Nah, penting bagi kita tuh mempersiapkan putra-putri itu yang imun Ayah Bunda, bukan yang steril. Karena ke depan mereka akan berhadapan dengan hal itu, udah keluar dari SMP TA Taubah, nanti misalnya ke SMA negeri mungkin, kuliah mungkin, mereka akan ketemu dengan hal tadi. Awalnya di SMP dibatasi interaksinya putra-putri, keluar siapa yang bisa menjamin kayak gitu istilahnya ya. Makanya tadi penting bagi kita ya memberikan kepada mereka bekal-bekal yang nggak terlihat tadi. Akhlak, kecintaan dengan Al-Quran, kecintaan dengan Islam. Oh itu akan mengalahkan kecintaan mereka dengan lawan jenis misalnya kayak gitu ya. Sehingga mereka akan on track terus nih Ayah Bunda dalam jalan yang benar. Nah, kita bentuk sekarang bagaimana generasi anak-anak muda kita nanti menjadi generasi yang imun. Kayak gitu. Sepakat ya, di sini kita bentuk putra-putri kita menjadi generasi yang imun, tahan banting. Ketemu sama dunia luar sekeras apapun mereka siap. Kayak gitu. Ustadznya lagi bersemangat. Iya, kita harus membuat generasi yang tahan banting. Nah, di sini kita masuk ke digital citizenship ya, Ayah Bunda. Anak-anak kita nih sekarang ya, putra-putri kita ini udah digital citizen semua ceritanya. Kok bisa jadi digital citizen? Ayah bundanya sekarang disuruh megang HP, suruh pakai aplikasi ini itu kita nggak paham kadang ya. Tapi ketika aplikasinya dikasih kepada anak kita, mereka otak-atik sebentar langsung paham. Ya, ini cara makainya kayak gini. Oh, ada yang belum masuk. Peserta ada yang belum masuk ya? Oke. Ya, dari host juga, oh hostnya cuma saya ya ternyata ya. Dari SMPT Taubahnya menghilang. Nah, nanti kalau udah muncul lagi kita invite ya. Ya, digital citizenship. Kita ini sekarang putra-putri kita tuh jadi digital citizen semua. Oh, udah paham macam-macam ya. Kita kasih HP aja mereka udah bisa ngotak-ngatik semuanya. Game yang kelihatannya buat kita pusing gitu, ini suaranya macam-macam, tombolnya aneh-aneh. Itu mereka bisa paham sebentar main langsung bisa. Kita kelabakan kayak gitu misalnya ya. Nah, itu juga yang saya rasakan di rumah kayak gitu ya. Saya ini mungkin bisa dibilang generasi milenial ya, yang sempat ngerasain masa-masa kolonial dulu ya, main masih pakai backland misalnya ya sama teman-teman yang lain dulu, masih ucing sumput, masih main di sekolah kasti kayak gitu ya. Tapi juga berhadapan dengan masa di mana saya tuh dekat sama teknologi. Begitu SMP ke depan, oh langsung teknologi masuk ke saya macam-macam banyak banget. Jadi saya merasakan juga hal yang sama kayak gitu ya. Orang tua saya agak
kesulitan ngikutin perkembangan kayak gitu. Walaupun Bapak itu dosen informatika loh padahal ya. Tapi waktu nyoba Zoom pertama kali itu rada bingung kayak gimana kayak gitu ya. Bahkan dosen aja masih bingung kayak gitu ya. Nah, apalagi kita mungkin ya yang nggak paham informatika, nggak paham komputer, ketemu sama teknologi kayak gini, bingung gitu ya. Kok rasanya anak kita lebih pintar daripada kita gitu ya. Nggak perlu insecure ayah bunda, banyak kok yang merasakan hal serupa. Nah, bagaimana nih sekarang caranya biar kita misalnya sekarang oke rada gaptek misalnya ya nggak paham macam-macam tapi kita bisa ngajak putra-putri kita bijak menggunakan gadget gimana nih caranya. Nah, di sini saya ngasih singkatan ya. Oh, udah diubah sama saya singkatannya. Nah, singkatannya apa? Pas bergadget. P ini apa yang perlu kita beritahu kepada putra-putri kita? Ini diubah ya singkatannya jadi PAI aja, PAI bergadget. Soalnya udah diubah tadi katanya informasi. Yang pertama P-nya itu privacy ayah bunda. Nah, kita perlu ngasih tahu nih ke putra-putri kita bahwa di dunia digital itu mereka perlu memahami privacy. Apa aja sih yang perlu dipahami dari privacy ini ayah bunda? Yang pertama, buatlah password yang sulit ya. Ajak putra-putri kita bikin password yang sulit. Pakai apa namanya? Huruf yang besar kecil, pakai simbol, passwordnya agak panjang, minimal 12 atau 8 kata, 8 huruf misalnya kayak gitu ya. Diperpanjang semuanya. Apa namanya? Kata-katanya, kata passwordnya kayak gitu, biar aman. Nah, kemudian yang kedua, jangan membagikan informasi-informasi personal terlalu banyak keluar. Nanti bisa dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini hal pertama yang perlu kita pahamkan kepada putra-putri kita. Karena apalagi mungkin masih SD, masih SMP, nggak paham privacy ya. Ngiranya temen tuh bisa dipercaya, dikasih passwordnya, dikasih informasi personalnya, tiba-tiba akunnya dipakai, dihack sama temannya sendiri, putra-putri kita nggak tahu. Itu yang pertama. Jangan bagikan password gitu ya, bagikan hal-hal personal dan buat password yang sulit. Nah, yang pertama P itu privacy. Yang kedua A-nya apa? A-nya itu asing. Maksudnya gimana? Ajak putra-putri kita ini jangan banyak berinteraksi sama orang asing di media sosial. Orang asing itu maksudnya gimana? Apakah orang Amerika dan orang apa namanya Tionghoa misalnya asing dan asing gitu ya? Enggak, bukan kayak gitu, ayah bunda ya. Asing di sini bahkan orang Indonesia kalau nggak dikenal sekalipun gitu ya, kalau bisa hindari komunikasi yang banyak nih sama mereka. Gimana tuh caranya kita menghindari komunikasi itu? Nah, aturannya ada 3. Yang pertama zip ya. Zip itu maksudnya gimana? Tutup mulut. Zip itu sleting ya. Nah, tutup mulut tuh kita tutup mulut ngasih informasi kebanyakan kepada orang asing. Ketemu orang gitu ya, pura-pura kenal, pura-pura jadi kerabat misalnya kepada putra-putri kita, batasi informasi yang dikasih kepada orang asing itu. Orangnya nanya alamat, orangnya nanya nama orang tuanya siapa, jangan kasih tahu nak, kayak gitu misalnya ya. Yang kedua blok. Kalau nih orangnya mulai bermasalah, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu buat blok. Kayak gitu. Blok aja deh, nggak apa-apa, blok aja nak, kayak gitu ya. Yang ketiga flag. Flag itu maksudnya apa? Orang itu kalau melambaikan bendera itu tandanya gimana? Menyerah ya, tandanya minta pertolongan. Nah, ajak anak itu ketika bertemu sesuatu yang aneh di media sosial atau di dunia digital mereka, ada orang asing dan semacamnya, ajak mereka berkonsultasi sama orang tuanya. Ini siapa nih orang asingnya? Beneran nih Pak D-nya, beneran nih saudaranya, beneran nih neneknya misalnya kayak itu ada yang ngaku-ngaku gitu kan misalnya. Nah, ajak mereka buat call a friend. Nah, friend-nya siapa? Orang tuanya. Kayak gitu. Yang terakhir apa? I-nya. I-nya itu informasi. Ajak anak-anak untuk tidak serta-merta ngambil informasi. Jadi ketika dapat informasi apapun itu, terutama yang sifatnya hoax ya, yang aneh-aneh, yang bombastis, gunakan garam, maka Anda akan selamat dunia akhirat, misalnya kayak gitu ya, dan semacamnya. Ajak anak-anak ini untuk bisa memilah sedikit demi sedikit informasi yang beredar. Gimana cara milahnya? Hukum dari informasi itu kayak gini ayah bunda. Jangan percaya sama informasinya sampai ketemu buktinya. Kayak gitu aja. Informasi apapun, bilang ini kata Ustadz Abdul Somad misalnya ya.
Ada aja orang kan yang nyomot-nyomot nama Ustadz Abdul Somad misalnya gitu kan. Oh ini kata Agim gitu ya. Sebelum ngedengerin langsung dari Agim videonya atau misalnya tausiahnya kayak gitu ya, jangan diterima dulu. Hukumnya kayak gitu aja Ayah Bunda, gampang kalau bermedsos tuh. Ketemu broadcast dari tetangga sebelah di grup keluarga kayak gitu ya. Broadcastnya apa? Bahaya, jangan minum minuman ini, nanti akan menyebabkan otak Anda beku misalnya. Kan ada yang kayak gitu ya kadang ya, aneh-aneh aja pokoknya di medsos tuh ya Ayah Bunda ya. Nah itu jangan percaya dulu sebelum Ayah Bunda dapat faktanya. Yang kedua, batasi informasi. Batasi itu kayak gimana? Batasi penggunaan gadgetnya kayak gitu ya. Jangan terlalu lama, jangan kebanyakan di screen dan semacamnya agar tidak terlalu banyak nih menerima informasi. Sayang Ayah Bunda. Putra-putri kita ini lagi masa berkembang yang bagus banget, dapat informasinya serba sampah, nanti yang diingatnya sampah-sampah semua. Makanya kok kenapa putra-putri kita mungkin disuruh hafalan agak susah, ngingetnya kayak gitu ya. Disuruh belajar matematika kok susah menghitungnya, itu karena kebanyakan informasi tadi, nggak bisa fokus akhirnya. Kayak gitu. Nah, ini beberapa contoh aja ya Ayah Bunda ya. PAI apa aja? Pendidikan Agama Islam bukan. P-nya privacy, A-nya asing, yang ketiga I-nya informasi. Nah, apa aja sih privacy yang perlu dijaga di sini Ayah Bunda? Yang pertama, ajak anak-anak nih jangan membagikan emailnya sembarangan ke sembarangan orang. Ya, jaga nih emailnya jangan dibagi-bagi ke orang asing. Karena kadang anak tuh belum tahu ya ada fitur security yang penting dan semacamnya dibagikan aja asal ada orang yang ngehack itu bisa gampang banget. Ngehack akun anak-anak apalagi SD SMP itu gampang banget. Nah, kemudian yang kedua, nama lengkap itu jangan disebar secara apa namanya mudah kayak gitu ya. Kalau bisa di medsos pakai nama singkat aja nggak apa-apa. Anwar misalnya ya. M-nya tuh Muhammad, Mahfud apa gitu ya. Nah, itu biar orang lain yang nebak-nebak ya, tapi nama lengkap kalau bisa jangan disebar begitu aja kayak gitu. Terus alamat rumah ini juga penting ya Ayah Bunda ya, alamat rumah. Barangkali ntar ada yang neror nih rumahnya Ayah Bunda gitu ya. Kemudian yang keempat, tanggal lahir. Oh, ini penting banget tanggal lahir. Jangan dibagikan, kan banyak ya security option itu yang pakainya tanggal lahir dan jangan dibagikan ke orang lain. Nomor telepon juga jangan dibagikan dengan mudah kepada orang lain. Hal-hal yang sifatnya personal keluarga itu jangan juga dibagikan Ayah Bunda ya. Nama lengkap ibu, nah itu kan sekarang jadi pertanyaan keamanan di bank ya Ayah Bunda ya. Nama gadis, nama lengkap ibu gitu ya. Nah ini jangan dibagikan juga secara mudah ke publik. Nah, makanya Bunda di sini ya, kalau misalnya punya akun medsos, namanya nama singkat aja, jangan nama lengkap. Misalnya namanya Fatimah S, S-nya Siti, S-nya itu Solehah gitu ya, alam gitu ya, biar orang nebak. Tapi namanya jangan lengkap. Khawatirnya ada orang yang memanfaatkan informasi ini. Keseharian keluarga juga ya jangan banyak di-share ke orang-orang. Ini penting buat menjaga keamanan keluarga kita juga. Barangkali ada yang nggak seneng ya. Misalnya anak ngebagiin gitu ya, alhamdulillah ayah dapat apa namanya gaji tambahan, dapat bonus kayak gitu misalnya anak ngebagiin bahagia, ada orang yang hasad kepada ayah di sini kayak gitu ya. Kemudian kena tuh hasadnya kepada ayah kan bisa bahaya juga ya. Jadi bagikan keseharian-keseharian bahagia dan semacamnya ke lingkaran terbatas aja. Jangan terlalu euforia ngebagiin semuanya ya ke media sosial. Kayak gitu Ayah Bunda. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini salah satu hal penting juga tadi ya, Ayah Bunda soal share screen. Share screen kan, soal screen time. Betapa screen time, apalagi ini ke anak-anak yang mungkin belum paham ya soal pembatasan waktu, soal informasi dan semacamnya. Screen time di masa perkembangan mereka itu kalau kebanyakan bisa menyebabkan hal-hal ini Ayah Bunda contohnya ya. Nah, yang pertama bisa menyebabkan mereka kesulitan untuk mengingat, menghafal. Kok hafalan Qur'annya susah, kok hafalan hadisnya susah, hafalan pelajarannya susah, bisa jadi karena kebanyakan gadget tadi, informasi kebanyakan Ayah Bunda ya. Nah yang kedua, itu mereka kesulitan untuk tidur dengan nyenyak. Jadi kok putra-putrinya misalnya kalau tidur malam, bangunnya tuh kelihatannya capek, kalau tidur kelihatannya nggak berkualitas, itu bisa jadi karena kebanyakan screen time. Kayak gitu. Yang ketiga apa? Di sini ada ya riset juga yang masih diriset sampai sekarang itu bisa mencederai mata. Matanya bisa bermasalah selain rabun jarak gitu ya. Selain rabun bisa juga ada masalah-masalah retina yang lain. Bisa menyebabkan katarak juga nih Ayah Bunda ya. Dari kecil apalagi sekarang udah nontonnya gadget semua terus ya.
Dulu kita aja cuma punya TV aja ada yang udah rabun gitu ayah bunda ya, apalagi sekarang gadget tuh setiap hari, setiap detik tuh di depan mata mereka. Nah ini juga salah satu bahayanya ayah bunda. Kanker, kemudian masalah pencernaan. Kok bisa gadget bikin masalah pencernaan? Bisa. Karena hormonnya kayak gitu ya. Kemudian tubuh itu jadi nggak bisa mengontrol rasa lapar, nggak bisa mengontrol nggak bisa lagi normal yang ngasih sinyal lapar dan semacamnya. Akhirnya anaknya nggak jelas pola makannya. Ngerasain kayak gitu mungkin ya ayah bunda ya. Anaknya disuruh makan, main gadget dulu gitu. Nanti dulu mah lagi asik nih kayak gitu misalnya, nggak makan-makan dan semacamnya. Itu bisa menyebabkan anak itu tubuhnya kesulitan memahami apakah dia ini sekarang sedang lapar, sedang haus, dan semacamnya. Kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin ya, setelah tadi kita tahu bagaimana cara kita membimbing anak, hal-hal apa aja nih yang perlu dikasih tahu ke anak soal hal yang penting tadi gitu ya. Nah, di sini pertanyaannya, ayah bunda ngerasain nggak di rumah di sini ya? Anak-anak itu kerjaannya itu di depan gadget terus. Ada yang ngerasain hal kayak gini nggak? Yang merasakan hal kayak gini kasih jempol. Yang merasakan kasih tanda terkejut. Nah, yang enggak kasih tanda jempol. Pengen ngecek di sini. Ada yang ngerasain hal kayak gini nggak di depan gadget mulu anaknya? Oh, banyak banget yang di depan gadget ya. Karena saya juga ya, ayah bunda ya, juga di depan gadget mulu ya, di depan gadget, di depan laptop nih. Saya juga sebagai pemateri. Karena emang kerjaan saya di depan laptop terus ya, digital partnership specialist di startup di depan laptop terus. Kayak gitu, ngedesain itu juga di laptop terus, kayak gitu. Jadi, kelihatan juga di sini ya persebarannya ya, tadi lebih banyak ternyata putra-putrinya yang di depan gadget mulu ya. Diminta orang tuanya, sekarang dikerjainnya 1 jam kemudian," kayak gitu ya. Itu bukan cuma putra-putrinya, kadang bapak juga kayak gitu ya, tadi diceritain juga sama ustadz di sini. Kadang misalnya istri gitu ya, minta tolong kepada suami, "Pah, itu dong tolong buangin sampah," kayak gitu ya. "Siap," tapi, ayah masih main HP kayak gitu ya, megang koran kalau zaman dulu mah ya, lupa gitu ya. Pada ngerasain kayak gitu juga ya mungkin, nih ayah bunda semua di rumah gitu ya, sama suami istrinya. Nah ini jadi muhasabah juga buat kita. Nah, setelah ini kita akan masuk sesi muhasabah. Kok masuk sesi muhasabah bukannya belajar soal gadget ya Kang Asa ya? Iya, kita akan masuk sesi muhasabah, kenapa? Karena sebenarnya banyak hal yang kita rasakan sekarang, anak-anak kita kok lebih banyak pakai gadget, kemudian lebih senang main game, lebih senang di medsos, TikTok, dan semacamnya, nggak deket sama orang tua, dan lain-lainnya. Itu jangan-jangan kitalah yang menyebabkan mereka seperti itu. Tapi insya Allah sesi muhasabah ini nggak bakalan bikin sesinya nangis-nangisan kok ya ayah bunda, nggak kayak ESQ dan semacamnya. Jadi di sini silahkan ayah bunda habis ini mah nggak bakalan ada polling-polling lagi, nggak bakalan saya minta kasih jempol, nggak bakalan saya minta kasih emoticon apapun itu. Ayah bunda silahkan muhasabah, tanya masing-masing apa yang terjadi di rumah masing-masing sehingga anak kita sekarang seperti ini. Yuk kita bahas satu persatu. Sebentar, sambil saya admit orang juga. Nah, yang pertama, ayah bunda, kalau misalnya kita melihat putra-putri kita kok sekarang pada sering pakai gadget kayak gitu ya, lebih senang di HP-nya, chatting mungkin sama temennya, teleponan sama temennya. Itu saya pernah diceritain dulu ya waktu jadi volunteer, ada anaknya tuh putri gitu ya, yang kerjaannya setiap hari teleponan sama temennya yang lain, entah sama pacarnya mungkin, sama temennya yang lain. Kalau nelpon tuh bisa berjam-jam, ada yang kayak gitu. Ada mungkin di sini yang gejalanya lebih sering di depan HP itu karena scroll Instagram terus mungkin ya ayah bunda di sini. Ada yang main TikTok terus mungkin di rumah, joget-joget kayak gitu ya. Ayah bunda yang ngeliat ini lagi ngapain kayak gitu ya. Apakah lagi ritual-ritual apa gitu dan semacamnya. Kita mah kadang bingung-bingung gitu ya ngeliatin kok putra-putri kita mau ya kayak gitu, kita mah malu gitu misalnya ya. Kita bingung kayak gitu ya, tapi itulah dunia mereka sekarang ayah bunda. Kayak gitu. Jadi kita tidak bisa juga ya sepenuhnya menyalahkan dunia yang ada sekarang kayak gitu. Kita perlu mengontrol mereka, membimbing mereka gimana caranya. Nah, kita pelajari sekarang. Nah, yang pertama tuh kita perlu memahami dulu penyebabnya, kenapa anak kita kok seneng gadget gitu dan semacamnya tuh kita perlu memahami dulu penyebabnya dengan detail ayah bunda. Karena setiap anak itu penyebabnya mereka kok bisa main gadgetnya lama, apa yang membuat mereka senang di medsos itu beda-beda. Anaknya Bu
Ujang sama anaknya Pak Asep beda. Kenapa mereka senang gadgetnya? Nanti anaknya Pak Sofyan sama anaknya ibu siapa ya di sini contohnya ya, Bu Nisa misalnya ya, beda juga penyebabnya. Kita nggak bisa ayah bunda ngasih apa ya aturan yang sama nih ke semua anak-anak. Nggak bisa. Karena penyebabnya beda-beda antara setiap anak. Dulu juga ayah bunda waktu saya awal-awal ya bertemu sama game gitu ya, bertemu sama gadget, bertemu sama medsos, itu saya juga dulu dalam tanda kutip rada kecanduan zaman SMP ayah bunda. Kalau mungkin kecanduannya, bukan kecanduan ya, kesenangannya ayah bunda di sini sekarang mungkin yang ayah suka mancing sampai lupa waktu dan semacamnya. Putra-putri kita juga kayak gitu sebenarnya ya. Mirip kok sama kita, bedanya mereka pakai gadget, lupanya. Kalau zaman saya dulu SMP ya, belum ada HP kan. Dulu HP masih HP Nokia yang kalau dibanting berapa kali pun nggak pecah gitu ya, ayah bunda ya. Masih ingat banget dulu saya HP yang kayak gitu. HP sekarang jatuh dikit retak layarnya ya, kasihan banget. Padahal mahal-mahal HP-nya zaman sekarang, kayak gitu. Nah, kita perlu tahu dulu penyebabnya. Kenapa putra-putri kita ini senang sama gadget mereka masing-masing karena beda kayak gitu. Kalau zaman dulu saya SMP tuh sampai kecanduannya tuh kami nginep ayah bunda ya. Jadi dulu saya juga di SMP IT dulu ya di Jatinangor. Kemudian saya diajakin main sama teman-teman pondok yang lain. Jadi dulu kalau saya full day di SMP-nya ya, berangkat pagi pulang sore, teman-teman saya yang lain mondok. Nah, yang mondok ini, pondok itu kan lingkungan steril ya di sini ayah bunda ya. Dilarang main ini, dilarang main itu. Ya yang namanya santri dilarang ya bunda ya. Santri itu lebih kreatif daripada ustadznya, yakinlah hal itu ya. Santri lebih kreatif. Bisa nyembunyiin HP dimanapun, nyembunyiin apa dimanapun, kayak gitu. Percayalah, kayak gitu. Nah, itu juga yang dilakukan santri-santri di SMP saya dulu ayah bunda, keluar ngajakin main game, mereka nginep 3 hari 2 malam di luar kayak gitu ya, nggak ketahuan ustadznya, bisa apa ya memanipulasi absen dan semacamnya dari pondok. Oh, pinter banget santri-santri ya kayak gitu. Sampai kayak gitu kalau zaman saya dulu SMP ya, nginep di warnet itu 3 hari 2 malam kayak gitu ya, seneng di sana main. Nah, itulah yang terjadi ya. Nah, kita perlu tahu kenapa mereka bisa seperti itu. Nah, kita akan bahas satu-satu di sini ya. Kenapa anak kita bisa seperti itu? Nah, di sini kita akan belajar ayah bunda untuk menikung menikung kesukaan dari anak-anak kita. Kesukaannya apa tadi? Gadget tadi ya. Nah, yang namanya ditikung itu nggak pernah enak ayah bunda. Ya, ditikung itu nggak pernah rasanya enak. Ayah bunda mungkin di sini di masa muda pernah ditikung sama orang lain, gimana rasanya? Pedih gitu mungkin ya. Mengingat kembali mantan dan semacamnya zaman dulu ya, pedih kayak gitu misalnya ya. Anak juga ditikung ayah bunda buat dilepas gadgetnya begitu saja gitu ya. Apalagi kita ngetargetin misalnya selama Ramadan ini 1 pekan pokoknya anak harus steril gadget misalnya. Oh, sakit ayah bunda buat anak-anak kita. Nggak bisa kita menikung apalagi dengan tajam begitu aja Ramadan kali ini tiba-tiba anak kita jadi progresif, semua jadi produktif Ramadannya. Nggak bisa begitu saja. Ini namanya pendidikan. Pendidikan itu satuannya bukan cepat atau tidak. Ya. Tapi satuan keberhasilan itu bukan kecepatan. Kayak gitu ya. Pendidikan itu proses bertahap. Kalau habis ikutan webinar nih tiba-tiba putra-putrinya jadi bijak menggunakan gadget, wah itu sukses banget berarti asa di sini ya. Nggak usah ada kegiatan kayak gini lagi udah kegiatan kayak gini sebentar bisa sukses. Nggak. Ini proses yang panjang ayah bunda. Kita belajarnya Ramadan sekarang bisa jadi prosesnya berlangsung sampai Ramadan tahun depan. Jadi siap-siaplah ayah bunda di sini membimbing putra-putrinya sejak Ramadan sekarang. Nah, Rossi aja di tikungan bisa jatuh di sini ayah bunda ya. Nah, makanya di sini kita belajar menikung dengan cara yang baik untuk anak-anak kita. Yuk kita belajar bareng-bareng. Yang pertama, kalau misalnya putra-putri kita sekarang banyak menggunakan gadget, banyak menggunakan laptop misalnya main di sana, maka yang pertama ayah bunda yang bisa kita lakukan ikhtiarnya sebagai orang tua adalah ajak mereka mengeksplorasi hal baru. Apalagi usia SMP, usia SMA, usia SD. Ini adalah usianya mereka tuh mencari jati diri, mencari bakat mereka. Mereka sukanya apa? Kalau mereka setiap waktu itu hanya berhadapan dengan gadget, nggak pernah kita ajak mereka berhadapan dengan dunia-dunia baru yang lain yang nggak pernah mereka temukan sebelumnya. Nanti ketika mereka kuliah, testimoninya apa? Ayah, ibu, saya salah jurusan.
Nah, nggak pengen kan putra-putrinya kayak gitu, udah dibiayain kuliah macam-macam, kemudian nanti bilangnya, ayah, ibu, saya salah jurusan deh kayaknya. Nggak pengen kayak gitu kan. Nah, biar nggak mereka mengeksplorasi hal baru. Coba sesekali ajaklah mereka hiking. Ini fotonya ini saya ambil foto di dekat Karawang ya, ayah bunda ya. Ini saya lupa tadi di Google ya, nyari di Google. Ini foto gunung apa saya lupa tadi nggak sempat saya ingat. Nah ini di Karawang ada tempat seindah kayak gini loh di dekat Karawang kayak gitu ya. Jajan ayah bunda di sini juga nggak tahu ini tempatnya di mana kayak gitu ya. Aku juga nggak tahu karena bukan orang Karawang. Tadi ngopas aja dari Google gitu ya. Coba ajak mereka hiking misalnya. Atau bermain mungkin ke pantai kayak gitu ya, rekreasi kemana. Ajaklah sekali agenda keluarga keluar. Ajak mungkin olahraga ya, sepedahan bareng-bareng sama ayahnya, atau mungkin main badminton, atau mungkin di sini ajak mereka berhadapan dengan dunia seni. Coba kasih mereka tinta kayak gitu ya. Mereka ajak mereka ngegambar, senang nggak mereka dengan hal itu? Ajak mereka ikut kesenian, ajak mereka ikut teater mungkin dan semacamnya. Explore lah hal-hal baru yang nggak pernah mereka temukan sebelumnya. Bisa jadi ayah bunda, ternyata mereka punya bakat tertentu yang sebenarnya bagus banget, tapi nggak pernah ketemu sampai mereka dewasa. Kenapa? Karena kita nggak pernah ngajak mereka ketemu hal itu. Cobalah, pertemukan mereka dengan hal-hal baru. Coba mungkin sesekali ajak ke kajian orang tua, kayak gitu misalnya ya. Ajak misalnya tadi kesenian, olahraga, dan semacamnya. Banyak banget kok hal di dunia ini yang bisa mereka eksplorasi. Kayak gitu. Nah, yang berikutnya apa? Jadikan mereka pribadi yang bisa diandalkan. Ayah bunda, kenapa kok anak-anak kita itu senang di medsos? Kenapa anak-anak kita itu senang main game? Karena ketika mereka ada di dunia sana, ada di dunia maya, mereka itu menjadi pribadi yang bisa diandalkan oleh orang lain. Temannya bilang, "Weh, Asep, ternyata kamu jago main PUBG-nya, menang terus. Nanti kalau main game lagi bareng aku ya timnya." Mereka bisa diandalkan, Pak, di luar sana. Pertanyaannya di rumah itu, kita mengandalkan mereka enggak? Kita mempercayakan mereka menjadi pribadi yang mandiri enggak? Kita membentuk mereka menjadi pribadi yang tangguh enggak? Di luar sana mereka itu diandalkan Pak sama teman-temannya. Weh, jagoan, bisa nembak tepat sasaran. Weh, jagoan menang terus, overkill, dan semacamnya. Itu yang dirasakan oleh anak-anak kita. Makanya mereka senang di luar. Mereka diakui di luar keberadaannya. Kalau di rumah, nggak diajak ngobrol sama orang tuanya. Nggak dipuji. Nggak diandalkan. Di luar mereka diandalkan. Senang mereka di luar, nggak senang di rumah. Yang pertama muhasabah kita bersama ya. Di rumah itu mereka menjadi pribadi yang diandalkan enggak sama kita. Mereka tuh orang yang membanggakan bagi kita sebagai orang tua atau enggak? Coba pikirkan. Di recall lagi kemarin-kemarin apa yang kita katakan kepada anak-anak kita. Yang kedua, yang berikutnya apa yang ketiga? Mereka itu di luar sana diapresiasi sama teman-temannya. Makanya mereka senang di medsos. Mereka ngefoto hal ini, ngefoto hal itu sama temennya dibilang apa? Wih, fotonya bagus ya, Neng Nisa. Di rumah, apa pernah kita mengapresiasi mereka? Buru-buru mengapresiasi, mungkin kita ingatnya ketika mereka berbuat salah aja. Tuh kan kakak dibilang berapa kali sama mama, masih juga kayak gitu nggak nurut. Sana pergi ke kamar. Contoh. Tapi sering nggak kita bilang, ketika misalnya anak awalnya malas-malesan, kemudian pergi ke masjid, sekali aja kita puji mereka. Waduh nak, kamu itu keren sekali. Bisa pergi ke masjid. Ayah seneng banget sama kamu. Pernah bilang kayak gitu? Kalau belum, mulai agendakan kapan mau bilang kayak gitu ke anak sendiri. Anak di masjid, belajar mengaji. Kapan kita puji anak kita belajar mengaji? Kita kan punya moto ya, hidup yang baik itu hidup yang bermanfaat untuk orang lain. Sukses itu bermanfaat bagi orang lain. Tapi kita nggak pernah ya bilang sukses kalau anak kita bermanfaat bagi orang lain. Kita bilang ke teman-teman bapak kita, ke tetangga kita, sukses tuh kayak gimana? Wah Pak, suksesnya sekarang, gajinya udah naik, rumahnya udah baru, diperbaiki, sukses ya sekarang ya Pak. Kan kita gitu ya di keseharian, kita ngomong ke tetangga, ngomong ke rekan-rekan kita. Tapi pernah nggak kita ngomong,
Wah, sekarang udah jadi guru ngaji ya, sukses kamu Pak jadi guru ngaji, pernah bilang kayak gitu. Padahal itu profesi yang bermanfaat bagi orang lain. Ayo kita tanyakan pada diri kita masing-masing di rumah, seberapa sering kita mengapresiasi mereka. Di luar sana ketika mereka bermedsos, mereka diapresiasi terus-menerus sama teman-temannya. Pantes di rumah nggak betah. Upload sesuatu, dibilang sama temannya yang putih lagi, cantik sekarang dandanannya. Di rumah kita pernah puji putri kita nggak? Cantik Neng sekarang mah, kayak gitu misalnya. Karena kita di rumah jarang memuji putri kita, di luar sana putri kita ketemu pujian sama lelaki belang gitu ya, hidung belang sekilas aja sekejap gitu ya, langsung bubar gitu ya, langsung jatuh cinta tuh sama orang asing tadi kayak gitu. Karena di rumahnya nggak pernah kita puji, Pak. Coba puji apresiasi. Mereka tuh di luar sana diandalkan. Mereka itu di luar sana diapresiasi sama teman-temannya. Di rumah itu kita juga perlu berikan kepada mereka apresiasi dan perlu kita jadikan mereka orang-orang yang siap untuk diandalkan. Kamu tuh membanggakan, Nak. Ayah bangga punya anak seperti kamu, Nak. Bahagia, hebat, jagoan, cantik, pintar, gitu ya. Tinggal, nah setelah kita mulai membiasakan apresiasi, mulai deh hubungkan apresiasi ini dengan tauhid. Nah, kamu tuh cantik banget, cantiknya ciptaan Allah. Kayak gitu ayah bunda ya. Oh, kamu itu pinter banget ya kak, sekarang ranking 1 terus, kayak gitu. Alhamdulillah dikasih ilmu yang banyak sama Allah. Kayak gitu ya. Bedanya SMP IT sama SMP biasa mengapresiasinya kayak gitu ayah bunda. Nah, gitu ya. Yang berikutnya apa yang perlu kita muhasabah sama-sama di rumah? Kita ini udah menjadi pribadi yang mendengarkan putra-putri kita enggak? Kenapa kok mereka senang di medsos, mereka senang di luar? Karena di luar sana ada banyak telinga yang mau mendengarkan mereka. Di rumah nggak ada yang mau mendengarkan mereka. Kalau mereka curhat, yang lakukan apa sama sebagian orang tua, nyalah-nyalahin. Tuh, papa bilang juga, apa sih nak, kamu tuh dibilangin masih ngeyel. Ya, padahal mau curhat masalah dia, kita langsung ngejudge anak-anak kita. Kamu sih kayak gini, kamu sih kayak gitu. Di luar sana, teman-temannya tuh pandai mendengarkan. Punya masalah A, ditepuk-tepuk gitu pundaknya, nggak apa-apa kok bro gitu ya. Saya juga pernah kayak gitu. Ayo kita hadapi bersama-sama masalah ini. Itu orang-orang di luar sana tuh kayak gitu. Makanya senang di medsos, senang di Instagram, senang di YouTube dan semacamnya karena isinya orang-orang yang mau mendengarkan. Kalau di rumah baru ngobrol dikit dijudge. Mau cerita sama bapaknya bilang, waduh nak, bapak lagi sibuk kerja nanti ya. Kayak gitu yang terjadi ya. Nah, ini muhasabah kita yang berikutnya. Kalau kita masih belum bisa mengapresiasi gitu ya, belum bisa memberikan tadi apa, mengandalkan putra-putri kita, belum bisa mendengarkan, yuk mulai sekarang kita menjadi ayah bunda yang pandai mendengarkan. Buatlah agenda ngobrol bareng putra-putrinya, ngeteh bareng gitu misalnya ya. Keluar ngetraktir ya, nanti kalau udah nggak puasa ya, keluar traktir, siomay bareng-bareng, ajak ngobrol. Apa yang mereka inginkan, bagaimana perasaan mereka hari itu, ajak mereka ngobrol. Kalau sekarang ayah bunda ngerasa kok anakku nggak pernah cerita ya sama aku terkait kesibukan mereka di sekolah, apa yang mereka hadapi di SMP IT, misalnya nggak pernah cerita. Mulailah yang cerita itu ayah bundanya. Jangan nunggu anaknya yang cerita. Ayah bundanya dulu yang cerita, ngajak cerita. Wah, nak, kemarin nih ya ayah di kantor gini 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 gitu ya. Ada teman lucu banget gitu dan semacam. Mulai ayah yang cerita kayak gitu. Nanti anak akan merasa mulai relate gitu ya, akan mulai merasa dekat. Nah, barulah mulai nanti di kemudian hari anak ini mulai bercerita kepada orang tuanya. Bangun kedekatan tuh mulainya dari kita. Nah, yang berikutnya apa? Orang-orang di luar sana itu pandai berempati tadi, Pak, Ibu. Pandai berempati. Mereka yang tanya kepada putra-putri kita bagaimana kabarnya, apa yang bisa dia bantu, kayak gitu ya. Yang nanya-nanya kayak gini orang di luar. Di rumah kita perlu pastikan kita yang menanyakan hal ini. Coba pernah nggak nanya kabar ke anak sendiri? Nanyanya kan ke anak apa, PR-nya udah belum nak? Nah, gitu ya contohnya. Terus apalagi sekolahnya gimana nak? Gitu ya misalnya. Tanya kabarnya, pernah nggak ditanyain gimana rasanya sekolah? Ada yang bikin kamu pusing enggak?
Apa yang kamu rasakan? Malu, sedih, marah? Cerita dong sama ayah, sama ibu. Tanya kabar mereka, emosional mereka seperti apa. Jangan sampai mereka nulis-nulis di diary mereka keinginan bunuh diri dan semacamnya. Kita nggak tahu karena kita nggak pernah nanya kabar mereka. Naudzubillah min dzalik ya. Kelihatannya baik-baik saja setiap hari ngerjain PR baik, kuliahnya baik, sekolahnya baik. Kita nggak pernah nanya kabar ke mereka, nggak pernah ngajak mereka cerita. Wah, itu bisa bahaya. Nah, orang di luar sana itu, makanya mereka sama-sama gadget tadi ya, mereka itu pandai berempati. Teman-temannya lebih pandai berempati daripada orang-orang di rumah. Makanya senang sama dunia luar, kayak gitu. Dulu sebelum ada gadget juga sama. Anak-anak zaman dulu main di rumah temannya lama, sampai maghrib, sampai isya, sampai larut malam. Dimarahin sama orang tuanya kan kayak gitu ya, pola mainnya anak-anak zaman dulu mas sebelum gadget kayak gitu. Main sama teman-temannya. Kenapa betah sama teman-temannya kayak tadi? Teman-temannya bisa mengapresiasi, teman-temannya mengandalkan, berempati. Kita yang di rumah tidak. Nah, yang berikutnya gini, ayah bunda. Kalau misalnya kita sudah menggunakan pendekatan-pendekatan tadi ya, udah berusaha berempati, udah berusaha mengapresiasi dan semacamnya, kok putra-putri kita masih dekat sama gadgetnya, masih senang sama gadgetnya masing-masing, maka yuk bertahap kita shift mereka, kita hijrahkan mereka dari aktivitas-aktivitas gadget yang tidak produktif ke aktivitas gadget yang produktif. Nggak semua yang di gadget itu jelek kok, ayah bunda. Kalau misalnya selama ini mereka senang gitu di depan gadget, mereka coba ajak mereka mengeksplorasi hal-hal ini. Misalnya coba ajak mereka fotografi. Di foto kayak gitu misalnya ya. Suruh foto deh gitu misalnya. Coba nak foto, bagus nggak fotonya? Wih bagus, kayak gitu misalnya ya. Kamu kayaknya berbakat deh jadi fotografer. Coba ajak mereka punya aktivitas produktif dengan gadget mereka. Kalau mereka selama ini main TikTok gitu ya, bisa joget-joget dan semacamnya jagoan kayak gitu ya. Coba ajak mereka bikin video TikTok yang edukatif. 5 cara anti batal puasa kayak gitu misalnya ya. Atau misalnya apalagi 5 cara menahan godaan nafsu ketika puasa. Suruh mereka bikin konten-konten yang produktif yang bagus. Karena konten kayak gitu juga dibutuhkan loh ayah bunda di media sosial ya. Biar putra-putri kita berhadapan dengan konten yang bagus. Ajak mereka jadi micro creator tadi kayak gitu. Jangan ajak mereka jadi konten creatornya yang tidak produktif juga ya, yang pamer harta kekayaan, pamer apalagi misalnya ya, pamer mobil baru dan semacamnya yang bikin prank yang kayak gitu mah jauh-jauhin ya. Tapi ajak mereka bikin konten yang bermanfaat kayak gitu. Coba ajak mereka belajar videografi, bikin dong cerita keluarga kita misalnya gitu ya. Ngevideoin bagaimana keseharian keluarga waktu belajar masak misalnya divideoin. Belajar itu teh namanya apa? Bertanam, cocok tanam di luar, divideoin. Coba ajak mungkin programming walaupun orang tuanya nggak paham programming ya. Coba aja tuh beliin buku programming gitu ya, kemudian bilang ke putra-putrinya, "Nah, tadi ayah dapat buku programming ini kayaknya bagus kalau misalnya adek di kemudian hari bisa bikin aplikasi gitu dan semacamnya. Coba dikodein aja dulu, dikodein kayak gitu, jangan dipaksa ya dikode. Beliin buku." Itu yang dilakukan ayah saya dulu waktu saya SMP. Ayah saya tiba-tiba suatu ketika ya, aku kan dulu seneng banget ya main game juga sama kayak anak-anak zaman sekarang gitu ya. Tiba-tiba bapak ngeinstall di komputer itu aplikasi desain grafis, CorelDRAW namanya. Kemudian ngebeliin buku cara menggunakan CorelDRAW dan Photoshop. Nah, saya kan penasaran ya, ayah bunda ya, penasaran nih apa ya aplikasi CorelDRAW, Photoshop. Saya pelajari, saya ikut-ikutin. Akhirnya sampai sekarang saya senang desain ayah bunda. Dari apa? Dari ayah dulu ya, nginstal aplikasi desain dan ngasih buku desain grafis. Saya sekarang jadi desainer. Dapat proyek desain macam-macam itu berkat ayah saya dulu. Itu contohnya ya. Diubah sedikit demi sedikit biar mereka punya aktivitas produktif dari gadget mereka. Belajar fotografi, videografi, programming, seni digital, dan semacamnya. Ya, sudah hampir 10:30, sedikit lagi ayah bunda ya. Jadi gadget itu sebenarnya ibarat bola ayah bunda. Ibarat bola. Bagi seorang Lionel Messi di sini ya, bola itu nggak penting. Bolanya itu bola takraw mungkin misalnya, bola plastik yang biasa kita mainin blok kecil misalnya, atau bola liga kayak gini, bagi Messi nggak penting. Bolanya itu bola apa. Yang penting apa? Kemampuan mengendalikan bolanya.
Messi mah dikasih bola apapun juga jagoan, ayah bunda. Dikasihnya bola plastik juga ngalah-ngalahin jagoan sekampung gitu ya, walaupun dikasihnya bola plastik kayak gitu ya. Messi mah gitu karena jago dia ngendaliin bolanya. Nah, gadget, kehidupan duniawi kita sekarang tuh ibarat bola. Bola itu mau bolanya bagus, mau bolanya kelihatannya jelek, bau gitu. Gadget itu kan mungkin bagi kita bau gitu ya, isinya banyak hal-hal yang kotor dan semacamnya. Tapi yang penting itu bagaimana cara mengendalikan bolanya. Nah, ajak putra-putri kita ini agar pandai mengendalikan bola tadi. Pandai menggunakan gadget tadi. Biar apa? Biar survive di kemudian hari ya. Menjadi anak-anak generasi muda Islam yang survive, Bunda. Menjadi generasi Muslim yang imun. Kayak gitu. Karena ke depan tantangannya bisa jadi lebih berat daripada sekarang. Walau alam kita nggak tahu ke depan ada teknologi apa lagi yang bikin mereka lebih masuk lagi dunianya ya. Kalau sekarang pakainya gadget, mungkin di kemudian hari pakainya apa gitu teknologinya ya. Walau alam di kemudian hari. Nah, kita bentuk putra-putri kita menjadi putra-putri yang imun, yang tangguh ya, dengan akhlak tadi, dengan semangat juang dan semacamnya. Sehingga di kemudian hari mereka bisa bertahan dan menjadi juara. Nah, dunia ini kan sekarang semakin keras ya Ayah Bunda ya. Kita paham semua di sini dunia itu semakin keras. Nah, kalau ikhtiar pendidikan kita sebagai orang tua kalah kerasnya ya, lebih lunak daripada dunia yang keras, ya mau jadi apa anak-anak kita? Memang berat Ayah Bunda mungkin ya ngelihat anak kok kerjaannya main gadget, ngelihat anak kok sukanya ini, sukanya itu, kadang kita pusing. Tapi kalau kita nggak siap bertahan di tengah pusingnya tadi, ya kita mau melahirkan generasi kayak gimana Ayah Bunda ya? Yuk sama-sama di sini bareng-bareng. Saya juga di sini ya, walaupun masih young adult di sini, nikah usia masih 1,5 tahun ya, Ayah Bunda masih belajar juga kok sama Kak Ayah Bunda di sini. Di sini kita sama-sama belajar membangun generasi yang hebat bareng-bareng. Tadi Asa di sini, insya Allah apa yang Asa sampaikan di sini juga ada risetnya Ayah Bunda ya, walaupun saya belum punya anak, belum punya putra-putri, saya di sini ngasih sudut pandang saya sebagai anak juga tadi ya. Saya juga kayak gitu kok Ayah Bunda dulu ya, diandalkan sama teman-teman saya kalau main Counter Strike, main apa dulu zaman dulu ya, jagoan gitu saya dapat pujian dan semacamnya, seneng sama teman-teman saya kayak gitu. Nah, itu yang membuat saya betah dulu ya di luar. Nah, kita bertahap di sini memuhasabah ya, muhasabah dengan pola pendidikan kita di rumah seperti apa. Yuk kita ubah bareng-bareng dan ingat ini proses pendidikan nggak bakalan selesai cuma 1 Ramadan. Di kemudian hari kita masih perlu berproses ngajak anak-anak bijak menggunakan gadget. Ayo kita siap mengajarkan anak-anak kita. Nah, terakhir Ayah Bunda, kalau Ayah Bunda merasa materi sekarang bermanfaat, nah Ayah Bunda bisa ya dapat pahala jariah di sini ngebantuin Kang Asa di sini bisa berkembang juga. Ayah Bunda bisa buka link ini, nanti linknya saya bagiin juga di chat bit.ly Asa jadi pemateri. Itu isinya Ayah Bunda menilai Asa sekarang ya. Tadi ngisi materinya kayak gimana, bagus atau enggak, silakan Ayah Bunda nilai. Nah, kemudian nanti ketika ada pilihan, pilih materinya apa? Pilih materi Gadget and Digital Citizenship. Nanti Ayah Bunda yang ngisi materinya bakal Asa kirim slide materinya ke email Ayah Bunda semua. Kayak gitu ya. Insya Allah emailnya nggak bakalan Asa pakai buat promosi peninggi badan dan semacamnya kok Ayah Bunda ya. Ini buat ngirim materinya aja. Kayak gitu. Itu aja mungkin Ayah Bunda untuk sesi materi di siang hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan pencerahan ya sedikit banyak kepada Ayah Bunda semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke tim SMP ITE Taubah buat sesi berikutnya. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih pada Ustadz. Yang mohon maaf ternyata lebih dikenalnya dengan panggilan Kang Asa ya. Nggak apa-apa kok. Ya, baik pada ayah bunda yang mau bertanya, kami memberi kesempatan untuk 3 pertanyaan ya. Untuk 3 penanya, silakan pada ayah bunda yang mau bertanya dipersilahkan. Ya, diaktifkan suaranya. Kayaknya dia ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah boleh tanya? Iya, silakan Pak. Suara saya jelas ya Pak? Iya, jelas. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Asa atas materi yang diberikan. Sangat bermanfaat bagi kami semua.
mungkin yang saya rasakan sekarang di rumah memang anak-anak, kebetulan saya punya anak 2 yang di rumah, yang satu ya kelas 7 di Al-Taubah, yang satu masih kuliah. Saya rasakan memang banyak sekali atau waktunya itu untuk bermain gadget. Nah, mungkin yang saya tanyakan pertama, bagaimana triknya untuk mengurangin saja. Karena kan seperti tadi, dia kadang-kadang sampai lupa untuk ngobrol sama ayah ibunya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang banyak sekali konten-konten yang baik untuk di gadget, tapi ada konten-konten yang kurang baik. Nah, bagaimana caranya ya untuk biar kita bisa memantau atau mengurangi dia tidak masuk ke konten yang kurang baik, baik itu sengaja atau tidak sengaja. Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas pematerinya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Suntoro untuk pertanyaannya. Salam kenal ya dari Asa di sini. Ya, barakallahu fiik. Jadi pertanyaannya yang pertama, bagaimana caranya, mungkin ya tips triknya bagi kita untuk mengajak anak ini mulai mengurangi screen time, mungkin ya di laptop, di gadget mereka masing-masing. Nah, untuk pertanyaan pertama ini, kita perlu tahu dulu sebelumnya ya, ayah bunda di sini. Aktivitas mereka di gadget itu apa? Karena bisa jadi mereka itu sibuk di gadget tuh bukan seluruhnya itu ternyata aktivitas yang tidak produktif. Bisa jadi ternyata mereka tuh nonton video-video yang bagus justru di YouTube misalnya ya. Video pengembangan diri mungkin, video tausiah dan semacam. Jadi yang pertama yang perlu kita pastikan di sini ya, mereka itu aktivitasnya ketika menggunakan gadget apa. Nah, itu yang pertama perlu diamankan dulu. Jadi biar kita nggak ngejudge juga anak, wah kebanyakan apa namanya di depan gadget ya gara-gara pasti ngakses hal-hal yang nggak benar misalnya ya. Nah, kita pastikan dulu yang pertama apa aktivitas mereka di depan gadget. Nah, kalau udah dipastikan ayah bunda, misalnya aktivitasnya lebih banyak yang tidak produktif kayak gitu ya, lebih banyak yang membuang-buang waktu di sini sampai lupa tadi mungkin ngobrol sama orang tua. Nah, di sini gimana cara kita untuk mengalihkan perhatian mereka? Caranya yang pertama tadi ya ayah bunda, kita ini kan ceritanya hendak membuat tikungan di sini ya, membuat mereka itu tertarik sama hal lain yang ada di sekitar mereka. Nah, tikungan itu kalau misalnya kita nikungnya itu dengan tajam itu bakal sakit buat mereka. Tiba-tiba kita larang, dikasih misalnya jam gadget cuma jam 7 sampai jam 9 misalnya, selain itu nggak boleh dan semacamnya. Nah, itu justru bisa membuat mereka akhirnya malah semakin menjauh dari orang tua kayak gitu ya, malah nggak suka sama orang tua, dibilangnya orang tua nggak tahu dunia mereka dan semacamnya kayak gitu. Nah, jadinya apa namanya, kita mengubah mereka itu memang perlu bertahap, Bapak, di sini ya. Bertahap. Bertahapnya kayak gimana sekarang? Kayak gitu pertanyaannya ya. Bertahapnya kayak gimana? Coba deh dimulai dari yang pertama ya. Kita amati dulu kesibukan mereka di medsos. Gimana caranya? Ayah bundanya bikin akun medsos juga. Nah, ayah bundanya bikin akun medsos mungkin ya. Mungkin request friend ke putra-putrinya sendiri, lihat aktivitas mereka kayak gimana, biar kita tahu mereka tuh ngapain sih di medsos selama ini. Oh, di medsos ternyata selfie mulu misalnya gitu kan ya. Atau di medsos ternyata dia bagi-bagi pengalaman dia sehari itu, berbagi hikmah yang dia dapatkan kan itu bagus ya kayak gitu ayah bunda ya. Itu termasuk yang bagus lah istilahnya produktif. Jadi kita nggak perlu terlalu khawatir banget juga akhirnya kepada anak. Karena kita perhatikan dulu aktivitas mereka. Kita coba bikin akun medsos, kemudian mengikuti keseharian mereka, kesibukan mereka apa yang mereka dapati di medsos. Apa interaksi mereka, bagaimana interaksi mereka dengan teman-temannya, kayak gitu. Kita amati lewat situ. Amatinya tuh jangan kesannya kayak memata-matai ya ayah bunda ya, ya organik aja lah kayak gitu ya. Kalau mau apa namanya nggak khawatir dimata-matai kayak gitu ya, ya bikin akunnya akun asal aja misalnya ya, namanya nama aneh mungkin buat lihat lah kesibukan anak kayak gimana di media sosial, sehingga kita tahu aktivitas mereka kayak gimana. Nah, terus tips-tipsnya kayak gimana biar mereka mulai beralih? Nah, kalau misalnya tadi yang sudah disampaikan sama hal baru, kayak gitu. Mungkin apa sesekali ngajak mereka masak bareng mungkin sama ibunya di sini.
atau ajak jalan-jalan, atau misalnya buat deket-deket dikit ke anak, boleh ya ayah bunda di sini nanya dulu misalnya ke anak, lagi main game apa kok kelihatannya seru sih, hero-nya apa sih gitu misalnya, pasukannya kayak gimana kok bisa menang, ya coba-coba SKSD kayak gitu aja gitu mungkin ya, biar dekat dulu, paling nggak deket di sini, sampai posisi kita di sini dalam tanda kutip itu ibarat teman mereka. Kayak gitu ya. Sehingga nanti mereka bisa bercerita juga kepada kita dan semacamnya kayak gitu. Nah, baru dari sana bertahap gitu ya, mulai ajak mereka, mengenalkan mereka dengan dunia lain di luar gadget mereka. Mungkin bisa jadi cara mengenalkannya contohnya ya ngasih peliharaan di rumah kucing misalnya gitu ya. Sehingga mereka dikasih tanggung jawab gitu ya melihara cupang, melihara kucing. Mereka belajar tuh bagaimana melihara kucing, melihara cupang. Itu bisa menjadi metode tarbiyah loh ya ayah bunda di sini. Merawat seekor binatang kayak gitu ya. Jadi ada banyak banget caranya. Tadi bisa mengeksplorasi hal baru, kemudian coba di shifting tadi ya. Ajak mereka di dunia gadget itu masuk ke hal-hal yang produktif, belajar fotografi, videografi dan semacamnya biar mereka mulai berhadapan dengan hal-hal yang baru kayak gitu. Secara garis besar sih seperti itu ya Bapak Suntoro, walaupun nanti mungkin kasusnya spesifik bakal beda ya antar setiap anak. Makanya kita perlu memahami tadi anak kita itu sebenarnya kesibukan di gadgetnya apa, sehingga kita bisa tahu peluang masuk kita ke dunia mereka itu lewat mana. Kalau mereka di gadget bikin konten, kita bisa jadi peluang masuknya lewat konten. Ngasih ide ke putra-putri kita, "Yuk bikin konten yang asik yuk," misalnya tentang cara sepedaan, tentang apa, kayak gitu misalnya. Kesibukan mereka di sana fotografi, ajak mereka ngefoto hal-hal yang bagus kayak gitu. Jadi cara nikungnya kayak gitu ya. Kuncinya memahami kesibukan mereka di medsos itu sendiri, di gadget itu sendiri, biar kita tahu pintu masuk kita sebagai orang tua lewat mana. Nanti akan spesifik pendekatannya untuk setiap anak, nggak sama rata kayak gitu. Itu gambaran umumnya mungkin Bapak Suntoro. Nah, kemudian yang kedua tuh tadi pertanyaannya soal informasi ya. Nah, untuk informasi ini kayak gimana caranya agar mereka tidak apa namanya terjerumus gitu ya pada hal-hal yang buruk baik sengaja maupun tidak sengaja. Nah, kalau halnya tidak sengaja ini ya wayahna istilah nama gitu ya. Ya mau gimana lagi gitu kalau nggak sengaja. Nah, mungkin yang di sini bisa kita waspadai yang sengajanya ya gimana caranya. Nah, inilah di sini mungkin pentingnya salah satunya pendidikan moral ya, pendidikan akhlak, pendidikan Islam itu pentingnya salah satunya di sini. Tapi yang penting dari pendidikan Islam ini adalah kita mendidik putra-putri kita tuh jangan dengan cara mendikte, tapi ajak mereka mencintai Islam itu sendiri, mencintai Al-Quran, hadis, mencintai ajaran-ajaran moral dan semacamnya. Ajak mereka mencintai. Pendidikan agama itu pendidikan cinta, kayak gitu ya. Kalau misalnya kita mendidik agama selama ini lebih banyaknya mendikte, menghukum gitu sih sifatnya seperti itu misalnya ya. Ya, nanti anak akan apa ya, bubar jalan imannya ketika berhadapan dengan hal lain yang lebih menakutkan atau lebih menggiurkan gitu ya. Disuruh bos misalnya untuk meninggalkan sholat ngikut karena takut nanti dimarahin bos misalnya gitu kan. Tapi kalau kita mendidiknya dengan cinta kayak gitu ya, pendidikan cinta ini bisa bagus banget hasilnya. Nah, contohnya kayak gimana contohnya di sini buat pendidikan moral? Memang di sini perlu kreativitas orang tua ya, ayah bunda dalam memberikan pendidikan cinta, terutama seputar akhlak, adab dan semacamnya. Tapi simpelnya di sini agar mereka tidak berhadapan dengan hal yang buruk ya, ajarkan kepada mereka hal-hal yang baik ya, dan hal yang buruk itu kayak gitu. Agar mereka bisa menghindari yang buruk itu seperti apa. Apalagi kalau usianya masih cukup muda ya, masih SD, masih TK. Nah, ini pelajaran moral ini sebenarnya masuk banget. Kalau udah SMP kayak gini mungkin udah bukan fasenya sebenarnya ya. Kita mengajarkan secara dikte kayak tadi. Nah, maka caranya kayak gimana pendidikan cinta tadi. Jadi jangan mendikte, kita ya ajarkan mereka itu contohnya kayak gini. Saya punya kasus ya ini dari guru saya namanya Ustadz Adriano Rusfi mengajarkan agar misalnya sholat tepat waktu. Nah, mengajarkan sholat tepat waktu. Ini contoh cara kreatifnya ya ayah bunda. Nanti ayah bunda bisa berkreasi sendiri. Putranya ini sempat waktu itu sholat itu nggak tepat waktu, agak mengulur-ngulur waktu sholat kayak gitu misalnya ya. Akhirnya suatu ketika putranya ini bilang, Abi, kebetulan nih kakak punya kebutuhan, perlu ini harganya sekian. Abi punya uang nggak buat apa namanya ngebantu adik di sini ngebantu kakak. Terus abinya bilang belum nak.
kayaknya sekarang Abi belum punya rizkinya. Coba tanya Abi pekan depan. Mungkin pekan depan Abi udah punya rizkinya. Oke, Abi. Di pekan berikutnya putranya nanya lagi, Abi gimana rizkinya hari ini udah punya belum buat ngebantu adik? Kata Abi lagi belum punya sih Kak. Coba pekan depan lagi ya tanya. Pekan depannya tanya lagi sampai anaknya bosen gitu ya. Kemudian barulah ketika itu anaknya mulai ngeluh gitu ya. Abi, kok rizkinya nggak ada terus sih istilahnya kayak gitu ya. Kapan kira-kira bisa ngebantu adik? Nah, baru di sini mulai masuk pendidikan imannya. Kata sang ayah, nah sebenarnya sejak hari pertama adik nanya, kakak nanya gitu ya, Abi itu udah punya rizkinya. Tapi sengaja Abi undur-undur. Kenapa? Karena adik aja ngundur perintah dari Allah kayak gitu loh istilahnya ya. Ya kalau perintah Allah aja adik undur-undur boleh dong Bapak di sini sesekali ngajarin adik gimana rasanya diundur-undur kayak gitu ya. Nah itu contoh kayak gitu misalnya ya. Jadi pendidikannya coba cari pendidikan-pendidikan yang soft kayak gini tuh kan lama ya ngajarin sholat tepat waktu tuh lama tadi sampai 3 pekan contohnya ya. Tapi ngena akhirnya. Semenjak saat itu nggak lagi meninggalkan sholat. Nah ini pendidikan yang kayak gini yang perlu kita coba explore ya sebagai orang tua. Nah kayaknya saya ngomongnya kepanjangan. Ya semoga cukup bisa menjawab pertanyaan tadi. Nanti kita explore bareng-bareng. Barakallahu fiik. Terima kasih Kak Asa. Iya, sama-sama Bapak Sentoro. Ada lagi mungkin yang hendak bertanya di sini? Mohon maaf tadi ya ceritanya kepanjangan akhirnya. Barangkali ada ayah bunda yang mau bertanya, boleh mengangkat tangannya. Silahkan pada ayah bunda. Iya, Pak Miftahul. Mangga kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur adanya dengan para penyelenggara bidang perbaikan akhlak dan menyelamatkan jiwa anak-anak kita. Secara umum anak-anak bangsa. Luar biasa apresiasi buat kreator untuk berjalannya kegiatan ini. Namun demikian ada beberapa item yang kami tidak bisa ikuti karena ada trouble pada perangkat kami. Itu pun harus dipandu dengan momongan. Kakak dari Nak Miftahul yang memandu, tidak apa-apa. Yang penting kegiatan ini bisa diikuti oleh orang tua. Dan kita bisa mengaplikasikan tata cara yang panjenengan sampaikan, sehingga apa yang jadi harapan secara umum, putra-putri kita ini menjadi putra-putri. Dan harapan kita calon generasi penerus anak bangsa ini bisa sampai pada saatnya dan bisa membawa misi keluarga ke depan itu secara umum. Secara khusus tidak ada, cuman senang saja kegiatan hari ini bisa dilakukan. Selanjutnya semoga kalau ada rangkaian kegiatan serupa kami akan lebih awal sehingga tidak ketinggalan materi. Iya. Sehat semua, terima kasih banyak, sudah cukup. Inti sebelum kita ke basicnya, kita masuk ke dunia anak kita, sehingga anak ini tidak terasa, sehingga dari situ tidak terasa kita ajak renang ke sana kemari, asik dalam renang bersama kita, mau terbuka, sehingga curhat pertama ke kita selaku orang tua, sebelum kemana-mana, jadi anak ini tetap dalam kondisi pantauan kita. Selanjutnya setelah asik berenang, kitalah baru punya sistem dan memasukkan misi di mana anak-anak ini bagaimana agar bisa sedikit demi sedikit akan bisa tidak tersave oleh kegiatan-kegiatan yang waktunya belum diisi ke anak-anak ini. Belum ada nilai kontrol, belum bisa membawa diri, sehingga asik di dunia itu padahal basic di dunia di mana anak-anak kita yang sudah harusnya diisi dengan pematerian-pematerian awal untuk perbaikan akhlak bisa sampai. Intinya ke sana. Jadi kita jadi intelijen buat anak-anak kita, buat buah hati kita, luar biasa. Terima kasih banyak, nantinya terlalu banyak juga kalau Bapaknya Miftahul ini kalau sudah berbicara akan waktu habis. Namun ruang ini awal yang baik buat pribadi, terima kasih banyak. Diberikan ruang ke Ibu Bapak yang hari ini sudah standby untuk melakukan kegiatan buat yang terbaik putra putri kita. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Bapak dan anaknya Pak Miftahul. Iya. Terima kasih Pak Miftahul. Yang lainnya ada yang mau bertanya? Ayah Bunda?
Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin aku sedikit nambahin ya, Teh di sini. Ya, boleh. Oke. Iya, sebelumnya ini Ayah Bunda, tadi kalau misalnya kita ingin di sini mempelajari bareng-bareng gimana cara komunikasi sama anak dan semacamnya, bukan berarti nggak bisa dibahas ya di nggak bisa dibahas sekarang. Sebenarnya bisa-bisa aja dibahas, cuma waktu kita terbatas banget. Jadi mungkin nanti bareng-bareng ya sama SMP ITE Tauba di sini kita agendakan lagi di kemudian hari dengan pemateri yang lebih mumpuni juga. Nanti di sini bisa saya rekomendasikan juga teman-teman saya di sini buat ngisi juga ya pola komunikasi ke anak dan semacamnya. Karena emang dakwah ke anak ini dakwah primernya orang tua ya di keluarga. Kita belajar gimana caranya dakwah berkomunikasi sama anak yang anak tuh mau mendengarkan kita. Itu ada seninya. Nah, kalau kita pelajari siang hari ini nanti sampai sore bisa lama. Jadinya kita agendakan lagi di waktu-waktu berikutnya. Nah, enggak, kalau ada pertanyaan, kalau enggak ada enggak apa-apa sih, berarti udah paham ya, alhamdulillah. Ya, baik. Jika tidak ada lagi yang bertanya dari Ayah Huda, ya, terima kasih pada Ustadz Yazid. Di sini saya akan menyimpulkan materi yang telah disampaikan. Yang pertama itu memberikan bekal yang tak terlihat seperti menanamkan akhlak, menanamkan adab dan kecintaan dalam Islam kepada putra-putri kita, kemudian membentuk putra-putri kita menjadi imun yang tahan banting dalam menghadapi kehidupan dunia luar. Kemudian tadi ada PAI bergadget atau privasi asing informasi. Kemudian orang tua mengetahui penyebab anak kenapa selalu di depan gadget terus. Nah, lalu ada tadi dengan cara menikung, dan ya, lalu ada juga di sini ajak anak untuk mengeksplorasi hal baru, mencari jati diri, mencari bakat, dan lain sebagainya, kemudian mengandalkan atau mempercayai pribadi yang mandiri, kemudian mengapresiasi putra-putri kita, lalu dengar atau mendengarkan curhatan atau pendapat putra-putri, kemudian empati, menanya kabar, mengajak bercerita putra-putrinya, kemudian ada juga SIP, mengajak putra-putri membuat konten-konten bermanfaat. Dan yang terakhir, menjadikan putra-putri kita menjadi generasi muda yang survive. Ya, seperti itu. Ya, baik. Ya, selanjutnya kita masuk ke doa yang akan dibacakan oleh Pak Aib Saifuddin, SPD. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azmi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudiuka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in awaitan. Allahumma ij'alna wa iyyahum fika nafiku amanik wa iyadik wa jiwarik min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi ainin madhi bagi wa min syarri kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati was salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah
fil hali wal mali wal ma'ali innaka sami'ud du'a wa sholli Allahumma bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Aep yang telah membacakan doa. Sebelum saya tutup, pada ayah bunda yang kami hormati, boleh diaktifkan dulu kameranya untuk dokumentasi. Kami mohon untuk diaktifkan dulu semuanya. Ya, 1, 2, 3. Ya, yang belum diaktifkan, boleh aktifkan dulu ya kameranya ayah bunda. 1, 2, 3. Ya, terima kasih pada ayah bunda. Ya, terima kasih pada ayah bunda. Yang kami hormati, demikianlah acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada narasumber dan pada ayah bunda sekalian. Semoga kegiatan webinar ini memberikan manfaat untuk kita semua. Ya, amin. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan atau perbuatan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melaksanakan kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Izin belum dimatikan. Assalamualaikum.